Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu dosen pengampu mata kuliah agama Islam. Nama saya Maulana Bayi Haki Ramadan dengan NIM 4134224041. Di kesempatan yang insya Allah berbahagia ini, saya akan menjelaskan presentasi tentang korelasi institusi masjid dan pembangunan peradaban. Sebelum masuki materi yang pertama, di sini saya akan membacakan suatu quote tentang masjid. Sebagaimana diucapkan oleh Recep Tayyip Erdogan, salah seorang presiden Turki, dia berkata, "Masjid adalah barak kami, kubah adalah penutup kepala kami, menara adalah bayonet kami, dan orang-orang beriman adalah tentara kami." Oleh karena itu, hal ini atau kata-kata ini yang melandasi saya untuk berbagi ilmu tentang apa itu masjid, apa peran masjid, dan apa korelasi-korelasi masjid mengenai tentang kebudayaan, antara korelasi kebudayaan dan peradaban dan lain sebagainya. Oke, pada materi pertama kita akan masuk tentang peran masjid di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Masjid pada zaman Rasulullah yang mulia bukanlah sekedar sebagai tempat untuk melaksanakan ibadah ritual semata, sholat, tetapi lebih dari itu, yaitu sebagai madrasah bagi orang-orang muslim untuk menerima pengajaran Islam dan bimbingannya, sebagai balai pertemuan dan tempat untuk mempersatukan berbagai unsur kekabilahan dan sisa-sisa pengaruh perselisihan semasa jahiliyah, sebagai tempat untuk mengatur segala urusan dan sekaligus sebagai gedung parlemen untuk bermusyawarah dan menjalankan roda pemerintahan. Peran masjid di zaman Rasulullah dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu sebagai tempat ibadah. Fungsi masjid yang paling utama adalah sebagai tempat ibadah umat muslim kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini dijelaskan secara rinci dalam hadis Sahih Imam Muslim dari Anas bin Malik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya masjid-masjid ini tidak dibenarkan untuk sedikit pun dari air kencing dan kotoran liannya. Masjid ini hanyalah untuk zikir kepada Allah, solat dan membaca Al-Quran." Hadis riwayat Imam Muslim nomor 1163 dan nomor 687. Kemudian yang kedua adalah sebagai tempat pendidikan. Fungsi masjid dimaksimalkan menjadi tempat untuk majelis taklim, halaqah, dan madrasah. Majelis taklim adalah pertemuan yang digunakan untuk kegiatan belajar mengajar. Halaqah adalah cara belajar mengajar yang dilakukan sekelompok kecil dengan membuat lingkaran, sedangkan madrasah adalah tempat belajar. Ada banyak riwayat hadis yang menerangkan bahwa Rasulullah serta para sahabat memanfaatkan kesempatan berkumpulnya para jamaah untuk memberikan nasihat, berita, atau untuk majelis ilmu, baik dalam bentuk qauliyah, fi'liyah, dan takririyah. Semua yang disabdakan dan diamalkan beliau merupakan ilmu dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebagai tempat sosial kemasyarakatan. Ketika hijrah, Rasulullah membangun masjid untuk menjalin solidaritas antara kaum muhajirin dan ansor. Masjid tersebut kini dikenal sebagai Masjid Nabawi. Fungsinya saat itu sebagai Islamic Center, di mana segala permasalahan sosial yang dihadapi masyarakat dapat diadukan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang terakhir adalah sebagai tempat urusan politik. Fungsi masjid dalam aspek urusan politik juga dilakukan oleh Rasulullah. Pada zaman Rasulullah, masjid digunakan sebagai tempat pelaksanaan urusan kenegaraan, seperti tempat melaksanakan pengesahan atau pembaiatan para khalifah dan tempat musyawarah negara. Kemudian kita masuk pada korelasi institusi masjid dan pembangunan peradaban manusia. Masjid tidak hanya sebagai tempat ibadah,
tetapi sebagai tempat kegiatan pemerintahan yang mencakup ideologi, politik, ekonomi, sosial, peradilan, dan kemiliteran. Dibahas dan dipecahkan sampai tuntas di masjid. Ketika itu masjid berfungsi sebagai pusat pengembangan kebudayaan Islam, terutama saat gedung-gedung khusus untuk itu belum didirikan. Masjid juga difungsikan sebagai pusat edukasi dalam artian masjid dijadikan tempat diskusi, tempat mengaji, dan memperdalam ilmu-ilmu pengetahuan agama ataupun ilmu-ilmu umum. Mengembangkan fungsi masjid sebagai pusat edukasi dimulai dari pemahaman tentang konsep pendidikan Islam secara luas dan benar, serta tidak dimaknai secara sempit. Pendidikan Islam merupakan pendidikan yang secara komprehensif, integratif, mengembangkan potensi manusia baik secara fisik dan material, emosi dan juga spiritualnya, sebagai upaya untuk menciptakan manusia paripurna, insan kamil. Sebelum masuk pada materi yang ketiga, saya akan membacakan sedikit quote dari Dr. Bilal Philips. Quotes-nya berbunyi, menjadi seorang muslim lebih dari sekedar pergi ke masjid. Allah ingin perhatianmu, bukan hanya kehadiranmu. Inilah yang patut untuk kita semua renungi, bahwa masjid bukan hanya tidak berpengaruh sama sekali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sholat tidak menjadikan Allah lebih mulia ataupun menjadikan Allah itu hina. Namun kita sholat untuk kebaikan diri kita sendiri. Demikian apa yang saya presentasikan pada kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Semoga Allah tidak hanya menjadikan kita sebagai umat atau manusia yang sempurna, tapi menjadikan kita sebagai manusia yang memiliki keistimewaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian presentasi saya kali ini. Semoga bermanfaat kepada kita semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata, karena saya hanya manusia biasa dan yang paling sempurna adalah Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.